Saudara-saudara sekalian, kita berkhotbah dengan tema bertobatlah mengapa harus binasa. Pertobatan merupakan isi hati Tuhan yang menyeru kaum-kaum yang dicipta oleh Tuhan sendiri boleh kembali kepada Dia. Mengapa Tuhan mau kita bertobat? Karena kita sudah berdosa. Kenapakah kita berdosa? Karena kita menganggap diri kita boleh hidup tanpa Tuhan. Kita hidup bersandarkan diri kita sendiri. Kita hidup berpusat pada diri kita sendiri. Dan ini disebut dosa. Saudara-saudara, pada waktu Allah menciptakan segala sesuatu, Allah tidak memberikan konsep pelanggaran. Itu adalah sesuatu yang menegur diri di dalam hati nurani semua binatang yang terjadi. Tidak ada binatang yang menyesal. Tidak ada binatang yang menegur diri karena mereka berbuat dosa, melanggar perintah dan kehendak dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, tidak ada binatang yang bekerja salah lalu menyesal. Tidak ada binatang yang sudah berdosa lalu sedih. Tetapi manusia lain dengan binatang. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dicipta dengan hati nurani yang bisa respons kepada Tuhan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang diberikan hati nurani untuk menegur diri kalau kita berdosa. Dosa itu adalah seluruh fakta yang kita tidak bisa tolak. Orang-orang yang tidak percaya kalau Alkitab, mereka berusaha menolak teguran dari Tuhan, menolak teguran dari hati nurani. Tetapi tidak mungkin satu orang berhasil. Orang yang sudah berbuat dosa lalu ditegur oleh hati nurani, kalau mereka tidak mau taat, mereka akan makin lama makin susah.
makin lama makin menderita sengsara batinnya. Karena Tuhan memang menciptakan kita sebagai seperti ini, makhluk yang berespons, makhluk yang bisa menyesal, makhluk yang ada hati nurani. Dan tahu tidak, hati nurani itu seperti apa? Hati nurani menurut seorang yang nama Kontonen dari Norwegia, dia menulis disertasi doktorat mengenai hati nurani. Dia berkata hati nurani persis seperti seorang hakim yang berada di taktanya dan meninjau kelakuan kita. Pada waktu kita mau berbuat salah, pada waktu kita melakukan dosa, maka hati nurani memberikan sesuatu peringatan. Jangan berbuat dosa, karena itu tidak benar, itu tidak berkenan kepada Tuhan, itu salah. Tapi manusia pada waktu mendengarkan peringatan itu, dia bisa mungkin mempunyai dua reaksi. Pertama, yaitu pikir, benar ya, ini memang salah, yang dikatakan kepada saya itu betul. Hati nurani adalah wakil Tuhan. Semua 1, 2, 3. Hati nurani adalah wakil Tuhan yang bersuara di dalam hati manusia. Engkau tidak melihat Tuhan, engkau harus mengetahui hati nurani itu wakil Tuhan yang berbicara kepada engkau. Meskipun engkau tidak pernah melihat Tuhan, engkau mengetahui Tuhan ada, karena hati nurani itu wakil Tuhan. Lalu wakil Tuhan berkata peringatan, berkata memberikan wanti-wanti kepada kita, jangan berdosa, karena itu tidak benar, itu salah, itu menjadikan Tuhan, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Pada waktu hati sudah bicara demikian, engkau mau dengar tidak? Engkau bilang tidak ada orang lihat. Waktu saya berbuat dosa tidak ada orang tahu. Mama tidak ada, papa tidak ada, majelis tidak ada, pendeta tidak tahu. Saya boleh berbuat dengan leluasa. Hati nurani berkata, tidak ada orang lihat, saya lihat. Saya wakil Tuhan, saya melihat dan mengerti, mengetahui engkau sedang berbuat dosa, kapan dan bagaimana. Wakil Tuhan adalah wakil yang setia mewakili Tuhan. Tapi wakil Tuhan di dalam diri manusia itu cuma wakil, itu bukan Tuhan. Itu sebab hati nurani tidak 100% mengatakan perkataan yang sesungguhnya begitu peka kepada kita. Karena waktu kita berbuat dosa, hati nurani mulai dicemarkan, pelan-pelan dia tidak lagi setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, anak kecil yang pertama kali berbohong, hatinya berdebar-debar karena dia takut dia berbuat salah. Tetapi penipu-penipu yang sudah berkali-kali, beratus-ratus kali menipu, hati nuraninya tidak bisa terbedah lagi. Karena hati nurani sudah bius, sudah apa, sudah menjadi keras dan tidak berfungsi lagi. Saudara-saudara sekalian, hati nurani aslinya adalah wakil Tuhan. Hati nurani pada permulaan adalah berbicara mewakili Tuhan. Dan sebelum engkau berbuat dosa, Kontonen berkata, waktu engkau sebelum berbuat dosa, hati nurani mengatakan, jangan, please don't do it, stop here, you do not oppose my commandment. Hati nurani mengatakan, jangan melawan perintahku, stop, jangan berbuat dosa. Dia berada di takhta, dia berada di tempat penghakiman untuk membicarakan peringatan kepada kita. Tetapi kalau engkau tidak dengar, apa terjadi? Hakim itu sekarang tidak lagi gobres engkau, dia pergi tidur. Dia mengatakan, engkau mau berdosa? Ya sudah, kau berbuat dosa, aku tidak lagi menggobris engkau. Lalu dia tidur. Ini tahap kedua. Waktu hati nurani tidur, saat itu engkau merasa, saya bebas, saya senang, saya tidak ada lawan lagi. Hati nuraniku sekarang sudah tidak berbicara, dia tidak cerewet lagi. Lalu engkau menganggap engkau sudah bebas, engkau beranikan diri melakukan dosa. Pada waktu engkau bebas melakukan dosa, engkau bilang, loh, ternyata tidak apa-apa kok, Tuhan juga tidak menilik kok. Hati nurani tidak berbicara kok. Saya sekarang bebas, saya semau saya sendiri, mengikuti nafsu saya. Saya tidak perlu dikekang, saya tidak perlu diganggu lagi. Dan engkau kira engkau bahagia, engkau kira engkau sudah bebas.
tetapi itu bebas palsu. Itu bebas liar seperti binatang liar yang disaksikan tadi. Saudara-saudara sekalian, setelah engkau selesai berbuat dosa, yang tidur bangun lagi. Hati nurani bangun dan naik ke atas taktanya kembali dan mengatakan, kau sudah berbuat dosa. Saat itu engkau tidak bisa mengembalikan waktu kepada semula. Engkau tidak bisa putarkan langkahmu sehingga seperti sebelum berbuat dosa. Engkau lihat adalah fakta. Fakta sudah terjadi. Saya sudah jerumus di dalam dosa. Saya sudah najis. Berapa perawan sebelum berzina dia suci, lalu dia tidak mau dengar kalimat yang benar. Setelah dia bertidur dengan laki-laki, lalu dibuang, baru sadar, sekarang saya kehilangan keperawananku, saya kehilangan kesucianku, saya kehilangan tanda perawanku. Dan pada waktu itu yang laki sudah pergi, engkau dipermainkan, diinjak-injak, engkau dikoyak-koyak, engkau dirusakkan, lalu dia tidak bertanggung jawab. Setelah engkau sadar, hati nurani berkata, you are the sinner now. You have already committed sin. Engkau sadar, engkau tahu, engkau sudah menerima fakta dosa, tapi engkau tidak bisa kembali. Engkau yang sudah tidak perawan, tak mungkin menjadi perawan lagi. Engkau sadar, engkau dulu pernah perawan, tapi sekarang sudah tidak ada. Engkau pernah suci, sekarang tidak ada. Yang ada adalah kesusahan, teguran tak habis-habis. Sampai engkau mati, engkau tidak pernah sempurna seperti dulu. Saudara-saudara, pada waktu saya membaca buku dari Kontonen, saya sangat tergerak. Karena dia mengerti apa artinya hati nurani di dalam kitab suci. Di dalam kitab suci perjanjian lama, tidak ada istilah hati nurani. Di dalam perjanjian lama 39 jilid, hanya ada satu kali bicara seperti hati nurani, yaitu roh manusia merupakan pelita Tuhan Allah yang menyinari hati sanubari kami masing-masing, yang tercantum di dalam Amsal Sulaiman. The spirit of man is the lantern of God, shine forth to inspect us, represent God. Saudara-saudara, roh manusia adalah pelita Allah yang meninjau, menginspeksi segala kelakuan di dalam hati sanubari kita masing-masing. Saudara-saudara, hati nurani sebelum engkau berbuat dosa memberikan peringatan. Pada waktu engkau sedang berdosa, dia tidur. Setelah selesai engkau berdosa, dia marahin kamu, dia menghakimi kamu, lalu meninggalkan engkau menjadi orang yang tidak tertolong, menjadi orang yang hanya tahu salah itu salah, menyesal itu menyesal, tetapi tidak ada jalan keluarnya. Saudara-saudara, saya mau tanya, bagaimanakah kita mengatasi kesulitan seperti ini? Kalau nasi sudah menjadi bubur, kalau segala sesuatu sudah kehilangan mutu aslinya, dan kalau kita sudah dinajiskan oleh dosa, bagaimanakah? Saya mau tanya, semua yang masuk penjara sukacita tidak? Tidak. Semua yang ditahan di dalam rumah pertahanan, mereka sedih, mereka nangis, mereka menyesal, atau mereka berbuat lebih jahat lagi. Jangan kira orang sudah masuk penjara semua tahu dosa. Mereka menganggap tidak pengharapan. Mereka lebih berani melawan Tuhan. Di dalam penjara, pria memperkosa pria. Di dalam penjara, manusia berbuat lebih jahat, lebih berani melanggar Tuhan, karena mereka tidak ada pengharapan. Saudara-saudara, orang berdosa tidak ada sejahtera di dalam hatinya. Alkitab di Yesaya berkali-kali berkata, Tuhanku berkata, orang fasik tidak ada damai sejahtera. The wicked man, there's no peace in the heart of those who are wicked. Orang berdosa tidak ada sejahtera. Yang ada adalah teguran, yang ada adalah ingatan, yang ada adalah tuduhan. Teguran yang engkau sudah berdosa dari hati nurani adalah satu kepedihan, ingatan saya sudah salah. Ada tuduhan dari setan, engkau tidak ada pengharapan lagi. Saudara-saudara, jangan bermain-main dengan dosa. Dosa seperti api. Siapa yang main api akan mati di dalam api. Siapa yang main dengan dosa sendiri
akan dirugikan oleh dosa sendiri. Dosa seperti api yang menghanguskan. Dosa di dalam tangan setan akan menghancurkan engkau, akan membinasakan engkau, akan menjatuhkan engkau untuk selama-lamanya. Itu sebab kalau berdosa, jalan satu-satunya bukan bunuh diri. Orang yang bunuh diri tidak pernah menyelesaikan masalahnya. Setelah dia bunuh diri, kalau dia masih boleh bertemu dengan Tuhan, akan ditanya Tuhan, mengapa engkau sekarang datang? Bukankah waktunya belum sampai engkau datang kepadaku? Kenapa engkau datang sekarang? Saat itu engkau tidak bisa menjawab. Engkau akan dihakimi oleh Tuhan, dan engkau tidak mungkin menebus dosamu, karena engkau sudah melanggar dan engkau meninggalkan Dia. Saudara-saudara, dosa tidak bisa diselesaikan dengan bunuh diri. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan agama. Agama mana yang menyelamatkan manusia? Saya tanya, agama apa yang menyelamatkan manusia? Yesus Kristus sebelum Dia meninggal dunia, Dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, karena apa yang mereka berbuat mereka tidak tahu. Itu kalimat pertama. Kalimat keempat, Yesus berkata, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kalimat keempat. Kalimat kelima, Yesus berkata, genaplah, sudah selesai. Saya menyempurnakan tuntutan Allah. Saya menyelesaikan tuntutan Taurat. Saya menggenapi rencana yang sudah diberikan oleh Tuhan Allah untuk umat manusia. Saya sudah mati untuk mengganti orang berdosa. Kalimat ketujuh, Yesus berkata, Bapa, aku menyerahkan nyawaku di dalam tanganmu. Lalu Dia putus, Dia punya napas, lalu kembali kepada Bapa. Kalimat pertama, Bapa, ampunilah. Kalimat terakhir, Bapa, aku serahkan jiwaku kepadamu. Kali keempat bukan pakai Bapa. Kalimat pertama Bapa, kalimat terakhir Bapa. Kalimat yang di tengah, Allahku, Allahku, mengapa meninggalkan aku? Mari kita merenungkan ini. 7 kalimat salib memberikan kristologi yang sangat lengkap kepada kita, supaya kita mengetahui siapa Dia. Dia adalah anak Allah. Dia utus ke dalam dunia menjadi manusia. Maka anak Allah berkata kepada Allah, Bapa, my Father, you send me here. You send me descend down to the world, and do you send me to be the propitiation? You send me to be the Savior. You send me to the Redeemer of mankind. You are my Father. Father, I come to save the chosen people. Bapa, aku datang untuk menyelamatkan yang dipilih oleh Engkau. Bapa, ini anak. Anak keluar dari Bapa, datang ke dalam dunia, dan anak kembali kepada Bapa. Di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 28 dikatakan, aku datang dari Bapakku, aku masuk ke dalam dunia, dan aku meninggalkan dunia kembali kepada Bapakku. Apa artinya? Hanya Yesus Kristus dari Bapa datang ke dunia. Beda. Tidak ada pendiri agama yang dari Bapa. Semua pendiri agama dari dunia, dan mereka kira mereka bisa membawa manusia kembali kepada Bapa. Hanya Yesus Kristus dari Bapa ke dunia, lalu membawa orang dunia kembali kepada Bapa. Satu-satunya yang menempuh 2 kali jalan. Datang dari sana, kembali kepada sana. Datang dari sana karena diutus Tuhan untuk menjadi penebus. Kembali ke sana karena Dia sudah menggenapi rencana keselamatan dan membawa kita kembali. I come from my Father. I enter into this earth, and I depart from this earth. I return to my Father. Kalimat pertama Bapa, kalimat terakhir Bapa, kalimat keempat Dia tidak mengatakan Bapa, Bapa, mengapa meninggalkan aku? Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu 3 pribadi yang adalah Allah Esa yang Tritunggal. Allah yang sungguh-sungguh Esa adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah satu-satunya Allah yang sungguh-sungguh Esa. Saudara-saudara, Yesus Kristus di kalimat keempat mengatakan,
my God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa meninggalkan aku? Tadinya Bapa, akhirnya Bapa, mengapa menjadi anak? Karena anak Allah, jelma, firman menjadi daging, bersalur dengan daging dan darah, menjadi anak manusia. The Son of God became Son of Man. Dia betul-betul adalah manusia. Karena dia adalah manusia, maka dia berdaging, dia berdarah. Karena dia adalah manusia, maka dia berdiri di tengah Allah dan manusia. Jika Yesus Kristus hanya adalah Allah dan bukan manusia, dia tidak bisa menjadi pengantara. Jika Yesus Kristus hanyalah manusia tapi bukan Allah, dia juga tidak mungkin menjadi pengantara. Justru Yesus Kristus adalah anak Allah dan dia sekaligus anak manusia. Maka kedua sifat di dalam satu pribadi ini, the Son of God is becoming Son of Man. The Word became flesh. So within the flesh, He's like you and like me. In the spirit, He's like God and He is God. Dia adalah Allah, dia adalah manusia. Karena Yesus adalah Allah, maka dia sanggup mewakili Allah, memberikan anugerah kepada kita dengan kuasa tidak terbatas. Only God can give us the grace with the power which is unlimited, infinite. Yang tidak terbatas, itulah Allah. Yesus adalah Allah, maka dia mempunyai kuasa tidak terbatas untuk membagikan anugerah kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Biarpun berapa ratus juta, berapa ribu, bermiliar-miliar manusia, hanya dia sanggup membagikan anugerah secara tidak terbatas kepada kita masing-masing. Karena dia tidak terbatas, dia Allah. Tapi saudara-saudara, jikalau Yesus hanyalah Allah, tapi dia bukan manusia, dia tidak mungkin mengganti dosamu dan mewakili kita dipaku di atas kayu salib. Karena Allah tidak mungkin mati. Semua 1, 2, 3. Semua ikut saya. Karena Allah tidak mungkin mati. Semua. Maka kalau Yesus adalah Allah, dia tidak bisa mati. Karena Allah tidak bisa mati. Kalau Allah tidak bisa mati, siapa yang ganti saya mati? Yang mati bagi saya, yang mati mengganti saya adalah Yesus Kristus yang tadinya Allah, tapi dia menjadi manusia. Kalau Allah saja, dia tidak bisa mati. Dia boleh menyatakan kebesaran, kemuliaan, keagungan ilahi, tapi dia tidak bisa mengganti saya. Maka firman harus menjadi daging, Allah harus menjadi manusia. Anak Allah datang ke dunia, dilahir menjadi anak manusia. Jesus, the Son of God, became Son of Man. The Word became flesh. He come incarnated Himself and to live like you and me as a human being. Yesus menjadi manusia seperti engkau dan saya. Yesus menjadi manusia yang bersalur daging dan darah. Kenapa harus berdaging dan darah? Jikalau Yesus tidak ada daging, tidak darah, dia tak mungkin mati. Kalau Yesus tidak mungkin mati, tidak bisa mengganti engkau. Kalau tidak mengganti engkau, engkau harus binasa. Kalau tidak mengganti saya harus dihakimi. Itu sebab Yesus harus mati, harus boleh menjadi daging berdarah. Itu sebab kalimat keempat dia mengatakan, my God, why hast thou forsaken me? Dia tidak mengatakan Father, Father. Father never leave his son. Father and Son is one. Allah Bapa, Allah Anak itu satu. Tetapi pada anak itu menjadi manusia, maka dia memanggil Allah, bukan memanggil Bapa. Di dalam kedudukan sebagai anak manusia, dia dibuang. Di dalam kedudukan sebagai anak manusia, dia menjadi manusia yang paling celaka. Manusia yang menerima hukuman terbesar. Manusia mewakili seluruh manusia yang berdosa. Semua dosa manusia, seluruh manusia, semua dosa ditanggung oleh satu orang manusia. Pada waktu itu dia mengatakan, Bapa, ampuni mereka, adalah berdasarkan sifat ilahi. Waktu dia berkata, Allah, mengapa meninggalkan aku? Berdasarkan sifat manusia. Manusia yang berdosa ditinggal oleh Allah. Kenapa Yesus menjadi manusia yang berdosa? Karena dosamu, dosaku
semua dikumpulkan dan ditekan kepada dia. Dia satu orang menanggung dosa seluruh dunia. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa seluruh dunia. Dosaku ditujukan kepada Kristus, dosamu disampaikan kepada Kristus. Dosa dari segala zaman, segala bangsa, segala tempat, sejak Adam sampai hari kiamat. Semua dosa manusia, semua hutang dosa dikumpulkan, dijatuhkan, ditekankan kepada Kristus. Yesaya pasal 53 ayat 10, Yehova telah mengambil keputusan untuk menekan dia, dan dia diremukkan. Saudara-saudara, apa artinya? Yesus yang Allah menjadi manusia, berdaging dan darah. Di dalam dagingnya dia menanggung dosa kita. Di dalam dagingnya dia menjalankan tuntunan Taurat. Di dalam dagingnya dia menanggung segala beban dosa kita. Saudara membaca di dalam buku 1 Petrus pasal kedua ayat ke-24, Yesus menanggung hutang dosa kita di dalam tubuhnya dia sendiri di atas kayu salib. Inilah cinta kasih. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, to those who believe in Him shall not perish but have eternal life. Demikian Allah mengasihi umat manusia sehingga diberikan anak yang tunggal itu bagi mereka, supaya barang siapa yang percaya kepada dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, pada waktu dosa saya maju ke dalam diri Kristus, dia menanggung. Pada waktu dosamu ditimpakan oleh Kristus, dia menanggung. Yesus menanggung dosa dari manusia sejak Adam sampai akhir. Semua dosa, semua hukuman dosa ditekan, ditumpahkan kepada satu orang, namanya Yesus. Waktu itu Tuhan membuang dia. Tuhan membuang manusia menanggung dosa. Dan manusia mengapa mempunyai kekuatan menanggung dosa? Karena dia adalah Allah menjadi manusia. Dia adalah firman menjadi daging. Dia adalah anak Allah menjadi anak manusia. Sehingga dia berteriak, my God, why hast thou forsaken me? Mengapakah Allah Bapa meninggalkan Yesus? Mengapakah Allah meninggalkan Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus sedang menanggung dosamu, menanggung dosaku. Dan saat itulah dunia berubah, setan dikalahkan. Karena dia tidak mungkin mencengkeram engkau lagi, dia tidak mungkin membelenggu saya lagi. Karena pada waktu Yesus membawa kita keluar dari cengkeraman setan, keluar dari belenggu dosa, kita dibebaskan. Saudara-saudara, jika Yesus tidak mati, tidak ada penebusan. Jika Yesus tidak dipaku di atas kayu salib, tidak ada pengampunan. Jika Yesus tidak ada mengalirkan darahnya di atas salib, darah yang suci, tidak ada sesuatu pengampunan dosa. Ini tercantum di kitab suci semua. Tanpa mentumpahkan darah tidak ada pengampunan. Tetapi darah sapi, darah lembu, darah domba tidak bisa membersihkan dosa. Maka perlu darah Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus bukan darah seperti manusia biasa. Darah Yesus Kristus ada darah firman menjadi daging. Di situ kuasa Tuhan yang tidak terbatas melalui kematian Kristus dinyatakan, dialirkan dan diberikan kepada manusia. Tuhan menghargai darah Yesus karena ini adalah darah dari firman yang menjadi daging. Ini bukan darah dari manusia yang dicipta. Ini darah yang suci, darah yang berkuasa besar, darah yang mempunyai kuasa ilahi yang mengampuni dosa manusia. Yesus berkata, my God, why hast thou forsaken me? Dan terakhir dia kembali lagi mengatakan, Father, I put my soul into your mighty hand. Aku serahkan nyawaku di dalam tanganmu. Jikalau Yesus adalah Allah, bukan manusia, tidak bisa menebus kita. Karena Allah tidak bisa mati. Jikalau Yesus adalah manusia, dia menebus dosa kita, tapi dia bukan Allah, dia tidak bisa bangkit. If Jesus is God and not man,
He cannot die. If Jesus is a man but not God, He cannot be resurrected. Yesus bisa mati karena Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus bisa bangkit karena Dia adalah manusia yang bersifat ilahi. Saudara-saudara, the deity with humanity, the humanity with deity, the two nature, God and man in one person. Dua sifat ilahi dan sifat manusia berada di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang adalah Allah Maha Kuasa. Agar manusia bisa mati. Allah yang Maha Kuasa menjadi bisa mati. Bagaimana kita bisa mengerti ini? Ini terlalu dalam, bukan? Ini tidak mungkin dimengerti, bukan? Bukan tidak mungkin dimengerti, karena otak kita terlalu kecil sehingga kita tidak sanggup mengerti sepenuhnya. Akhirnya bagaimana? Sampai mati tidak mengerti. Tidak. Roh Kudus akan membawa pikiran kita untuk mengerti cara Tuhan berpikir. Saudara-saudara, orang Kristen adalah orang rasional. Kita bukan orang yang tidak pakai logika, tapi kita mengetahui rasionalisasi di dalam kemampuan manusia terbatas. Kita mengetahui kita adalah orang logis, tapi logika kita terbatas. So a Christian should be a rational, but a Christian should not be a rationalist. Kita harus rasional, tapi tidak jatuh jerumuskan diri kepada rasionalis. Orang Kristen adalah orang rasional, pikir pakai otak, tapi tidak menjadi otakisme. Bukan menjadi orang yang takluk kepada otak, menjadikan otak kita Allah. Karena Allah jauh lebih besar daripada otak dan rasio manusia. Itu sebab pada waktu kita tidak bisa mengerti, kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita minta Roh Kudus memberikan pencerahan. Roh Kudus memberikan transenden, bawa kita daripada keterbatasan pengertian menuju kepada wahyu Allah. The revelation of God is transcending human rationalization. The power of Holy Spirit is to ascend our rationality into the revealed truth that is called faith. Iman berarti rasio menuju kepada wahyu Tuhan. Iman berarti rasio kembali kepada pikiran Allah, bukan pikiran manusia. Rasio berarti otak kita kembali kepada kebenaran Tuhan dan takluk di bawah Dia. Saudara-saudara, saya bukan seorang pemuda yang gampang percaya Tuhan. Saya bukan seorang intelektual yang terlalu rendah. Pada zaman saya masih di SMA, saya orang paling pintar di seluruh sekolah. Saya otak paling tajam. Saya belajar komunisme, saya belajar manifesto, saya belajar akan evolusi, saya belajar ateisme. Saudara-saudara, siapapun mau suruh saya jadi orang Kristen tidak gampang. Karena waktu itu saya mempunyai pikiran yang paling mutakhir, saya mempunyai logika paling kuat. Guru-guru saya tidak bisa mentaklukkan saya. Tapi pada waktu saya akhirnya berkata kepada Tuhan, pimpinlah pikiran saya, taklukkan rasio dan logika saya. Lalu Tuhan dengan Roh Kudus memimpin saya, dan akhirnya saya menjadi orang Kristen. Saya berkata kepada Tuhan, jawablah semua pertanyaan saya sebagai pemuda modern. Kalau engkau menjawab semua pertanyaan saya akan pergi ke seluruh dunia menjawab pertanyaan semua pemuda-pemudi yang ada kesulitan iman. Dan saya berkata ke saudara, Tuhan telah membuktikan hal ini, telah memimpin saya. Di Amerika lebih daripada 50 profesor menjadi orang Kristen karena dengar khotbah saya. Di Taiwan lebih dari 48 yang kita tahu profesor-profesor yang menjadi orang Kristen karena mendengarkan khotbah saya. Bukan saya yang menyelamatkan mereka, tapi firman Tuhan yang melampaui rasio manusia yang telah memimpin mereka kembali. Apa itu iman? Iman bukan menghancurkan rasio. Iman bukan menolak logika. Iman membawa rasio kembali takluk kepada kebenaran Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, jangan kira kau terlalu pintar lalu engkau boleh sembarang melawan Tuhan. Tuhan tidak akan menjadi ada hanya karena ada orang percaya terus menjadi ada. Tuhan tidak mungkin menjadi tidak ada hanya karena ada orang tidak percaya Dia ada.
Keberadaan Tuhan itu adalah pada diri sendiri. Keberadaan Tuhan itu adalah sumber dan dasar di mana engkau percaya atau tidak percaya Tuhan. Keberadaan Tuhan itu adalah sebab di mana engkau mengikuti atau melawan Dia. Tetapi saudara-saudara, orang yang percaya Dia akan berada di depan Dia pada waktu Dia kembali. Orang yang tidak percaya Tuhan juga harus berdiri di hadapan Dia meskipun yang tidak mengakui. Karena keberadaan Tuhan tidak akan menjadi tidak ada hanya karena engkau tidak percaya. Puji Tuhan, Yesus Kristus adalah Allah yang tidak terbatas. Tapi Dia rela ke dunia menjadi manusia yang terbatas. Karena tidak terbatas, maka Dia mempunyai kuasa sanggup menyelamatkan semua orang. Karena terbatas, maka Dia mempunyai tubuh yang rela mati dibunuh di atas kayu salib. Kenapa Allah bisa dibunuh? Jawab, yang dibunuh adalah manusia. Bukan sifat ilahi bisa dibunuh oleh Pilatus, bisa dibunuh oleh Herodes, bisa dibunuh oleh tentara-tentara Romawi yang memaku Dia di atas kayu salib. Tetapi sifat manusia yang bisa dibunuh. Sifat ilahinya Yesus tidak bisa dibunuh. Sifat manusianya Yesus harus dibunuh. Karena Allah pakai cara satu-satu ini untuk menjadi paradoks, menjadi jawaban, menjadi rahasia keselamatan. Kalau Yesus bukan Allah, Dia tidak bisa menyelamatkan kita. Kalau Yesus bukan Allah, Dia tidak mempunyai kuasa besar yang tidak terbatas menyelamatkan umat manusia. Tetapi kalau Yesus bukan manusia, tidak mungkin Dia mati di atas kayu salib. Rahasia yang adalah Allah sekaligus manusia, yang Allah menjadi manusia, dan manusia di belakangnya mempunyai sifat ilahi, dua sifat yang satu pribadi. Ini adalah pengertian yang paling dalam di dalam segala pengetahuan di dunia. Jangan kira engkau belajar ilmu engkau cukup pintar. Ilmu di dunia terlalu rendah. All science and scientific knowledge are too low to understand the transcendental revelation of God. So limited, because science is meant use the tool to understand the created world, but you cannot understand the creator of the created world by using the tool to research in the created world. Nah, mungkin kita memakai instrumen untuk menyelidiki alam semesta yang dicipta untuk pakai alat yang sama mengerti Allah sang pencipta. Karena sang pencipta jauh lebih besar dan Dia adalah infinite. Dia adalah unlimited. Dia adalah Allah yang lebih tinggi dari apapun. Dia adalah Allah yang incontingent. The incontingent God cannot be understood by the contingent tools. That is the reason you need faith. Apa itu iman? Iman melampaui logika, iman melampaui rasio, iman melampaui segala ukuran. Iman melampaui dan menjelajahkan dunia transenden di mana Tuhan berada. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, Yesus adalah Allah menjadi manusia. Tidak ada rahasia lebih besar. There's no any mystery bigger than the mystery of incarnation. Maka Yesus berkata, terimalah aku. Waktu engkau melihat aku, engkau melihat Dia yang mengutus aku. Percayalah kepadaku. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia percaya kepada Dia yang mengutus aku. When you see Christ, you see God. When you see Jesus Christ, you see the one who sent Him, God. In Christ, that is God. God was in Christ in history. Allah berada tersembunyi dalam Kristus. Dan di sini paradoks, di mana sifat ilahi, sifat manusia bersatu. Barang siapa menerima Yesus dan menerima keselamatan Dia menerima keselamatan yang direncanakan oleh Allah Bapa. Saudara-saudara, itu sebab Yesus yang mati sebagai manusia dibangkitkan oleh Allah, membuktikan Dia adalah anak Allah lagi. Anak Allah menjadi anak manusia, dibunuh dan dibangkitkan, kembalikan Dia menjadi anak Allah, dan untuk selama-lamanya Dia juru selamat. Bertobatlah engkau, karena engkau berdosa. Engkau berdosa dibuktikan oleh kitab suci. Engkau berdosa dibuktikan oleh hati nurani. Engkau berdosa dibuktikan oleh kitab suci.
engkau berdosa, dibuktikan oleh teguran Roh Kudus. Engkau berdosa, dibuktikan Yesus mati mengganti dosamu. Kalau aku tidak berdosa, Yesus tidak usah mati. Kalau engkau tidak berdosa, Yesus tidak pernah perlu inkarnasi. Karena kita berdosa, itu sebab Yesus harus mati mengganti kita. Kalau manusia tidak berdosa, mengapa Yesus berdoa? Ampunilah mereka, karena apa yang mereka berbuat mereka tidak tahu. Mereka sambil berbuat dosa, mereka sambil menjadi orang berdosa, sambil tidak sadar mereka berbuat dosa dan tidak mengetahui apa yang mereka berbuat. Itu sebab Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Malam ini sekali lagi saya menyatakan kepadamu, engkau memerlukan Injil, engkau memerlukan pertobatan. Tidak ada jalan lain menyelamatkan engkau. Tidak ada juru selamat lain menebus engkau. Tidak ada cara lain membawa engkau kembali kepada Tuhan kecuali satu-satunya jalan, salib. Satu-satunya cara, kematian Kristus. Satu-satunya kuasa di dalam darah Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya boleh bicara 50 jam tentang keselamatan Yesus Kristus, tapi waktu tidak cukup. Dan hari ini selesai, saya harus langsung berangkat pergi ke Surabaya, mengejar pagi-pagi kapal terbang ke Jakarta, lalu mengejar kapal terbang ke Taipei, karena besok malam saya sudah ada di kota Taipei. Kapin di Taiwan dimulai lagi besok lusa. Saya bukan orang yang nganggur, saya bukan orang yang tidak ada kerjaan, tapi saya harus sibuk melawat gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Berdoalah supaya setiap kota dapat berkat. Amin. Berdoalah gereja Tuhan diperbarui. Amin. Berdoalah supaya orang Kristen mempunyai kepercayaan yang sungguh-sungguh, mengerti firman Tuhan dengan tidak bermain-main. Saya minta para pendeta berkhotbah dengan teliti, mempelajari firman Tuhan dengan tuntas, dan berani berkhotbah dengan jujur, sejati, dan setia kepada kitab suci. Saya sebagai orang tua menjadi teladan bagimu. Selama 55 tahun setengah saya berkhotbah, saya tidak berkompromi, saya tidak bermain-main, saya tidak berani membuang waktu pendengar 1 menit. Setiap detik, setiap kalimat keluar dari mimbar menjadi kalimat yang menegur engkau, membangun engkau, membawa engkau kembali, membawa engkau berdamai dengan Tuhan Allah. Malam ini Kediri sudah menerima Kapin, dan saya mau tanya, siapa yang sudah sempat mendengar khotbah ini? Engkau betul-betul berkata, Tuhan, di sini saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Saya kembali kepada engkau, beriman kepada Dia yang pernah mati bagiku dan pernah bangkit kembali bagiku. Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat. Siapakah yang sekarang berkata, saya membuka hatiku, saya beriman kepada Dia, menerima Dia sebagai juru selamatku sekarang, sungguh-sungguh mengembalikan imanku. Tuhan, perbarui aku sekarang. Orang yang diteguhkan iman dan menerima Kristus sebagai juru selamatmu pribadi sekarang. Angkat tangan yang mau, acungkan tangan kepada Tuhan. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Siapa lagi berkata, saya menerima Kristus sebagai juru selamat? Angkat tangan saudara. Siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Biar tidak ada satu orang pulang tetap membawa dosa. Tidak ada satu orang kembali ke rumah tetap pakai topeng. Biar semua berkata kepada Tuhan, di sini saya mengikut engkau sampai selama-lamanya. Amin. Maukah engkau menjadi orang Kristen yang baik? Melalui Kapin, engkau harus bertobat. Bertobatlah, jangan binasa. Melalui Kapin, engkau harus diperbarui iman. Melalui Kapin, melalui pendengaran firman seperti ini, engkau harus ikut Tuhan dengan setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tunduk kepala dan kita masuk di dalam doa. Mari kita
semua tunduk kepala. Ikut saya satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih pada malam ini saya sudah mendengar firman-Mu yang begitu jelas bicarakan tentang tui sifat Yesus Kristus yang adalah Allah turun ke dunia menjadi manusia, menanggung dosaku dan mati di atas kayu salib. Tuhan ampuni dosaku, Tuhan perbarui imanku, pimpin aku mengikut Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup. Amin.